Batak yang ada di sini. Nah, di desa ini adalah desa yang masih berkonflik dengan perusahaan PT NSHI. Jadi yang akan melakukan proyek pembukaan lahan untuk PLTA yang berkonflik dengan masyarakat adat di sini. Dan masyarakat adat di sini biasa beraktivitas selain ada ibu rumah tangga, ada juga seperti Mbak Duma ini yang sehari-hari bertenun menambah biaya hidupnya untuk keluarga. Dan ada juga yang berkebun ke hutan adat, mereka yang sedang berkonflik dengan perusahaan PLTA yang ada di Batang Toru. Dan ada juga yang bercocok tanam kopi, ada coklat yang berada di hutan adat mereka. Ya, mudah-mudahan konflik segera selesai dan masyarakat adat juga di sini tetap aman dan nyaman sebelum adanya perusahaan yang masuk kemari. Investasi yang masuk ini kita belum melihat mereka itu mengakui secara resmi keberadaan masyarakat adat. Begitu juga pemerintah di daerah. Begitu ada konflik, baru mereka itu meyakini bahwa atau mengakui adanya masyarakat adat, tapi tidak ada tindakan nyata untuk proses pengakuan yang resmi tersebut. Nah, intinya ke depan masyarakat adat ini tetap akan terpinggirkan dari tanah ulayatnya. Eksistensinya akan semakin lama semakin tidak diakui karena lebih memilih investasi daripada masyarakat yang sudah turun-temurun tinggal di daerah. Bagaimana bisa menggugah hati kita untuk menjaga Batang Toru sebagai suatu lingkungan yang sangat luar biasa. Pokoknya jelas dia berada di sini nih sejarahnya. Jadi Batang Toru sudah banyak sejarah mengatakan bahwa daerah itu daerah gempa, daerah patahan, daerah gunung api juga ada di situ. Oleh karena itu harus dihitungkan, bukan berarti ada semua, ada bagian-bagian tertentu yang kosong. Bisa dilakukan, artinya ditempatkan pada posisi yang tepat, para ahli bisa membantu melakukan penelitian di mana harus diletakkan yang aman posisinya. Itu termasuk, nah tadi saya katakan tadi, setiap jalur patahan itu menghasilkan mineral, maka tidak heran sepanjang itu ada berbagai macam mineral, rare earth mineral, kemudian kemungkinan ada berbagai tambang emas, kemudian tembaga, segala macam bisa dilakukan. Itu para arkeologi sudah melakukan penelitian dengan detail dari beberapa tempat di daerah sini, sehingga tidak heran Batang Toru juga punya aset tambang karena dia sepanjang patahan itu jadi mineralisasi yang bagus, yang banyak variasi. Nah, kemudian apa yang bisa kita lihat di lapangan? Misalnya kita berjalan dari Padang Sedempuan sampai ke Aceh sana, kita lihat jarak patahan itu kelihatan di sepanjang ini, dinding-dinding bukit yang bergeser, jalanan yang bergeser bisa kelihatan. Bisa mengetahui bahwa ini daerah patahan, ini jalurnya bisa dipetakan. Para geologis bisa memetakan, itu jalur patahan, berapa strike-nya. Tiba-tiba bendungan itu pecah seperti di Cina lalu pecah. Terus bagaimana kita dibuat demikian lupa? Pertama konsepsi paham dulu bagaimana keamanan secara built-in-nya. Apakah mungkin dikembangkan PLTA seperti Batang Toru? Mungkin saja. Tapi kita lihat ada regulasi-regulasi sudah dibuat. Seluruh dunia sudah mempelajari bagaimana tekniknya. Khusus bendungan, impact yang sangat luas. Bisa ribuan hektar berpengaruhnya. Dengan demikian habitat tiba-tiba lenyap seketika apabila gagal mengendalikan bendungan itu. Ini sebagai contoh nih, kemarin di Jawa Barat, di Situ Gintung, dengan tampungan air kurang lebih 1 juta meter kubik, telah mengakibatkan jatuh korban sebanyak 100 orang, berikut harta benda, fasilitas sosial, kerusakan lingkungan yang parah. Bagaimana begitu? Populasi mereka sangat kecil dan juga sudah mulai terfragmentasi. Dan mereka sangat terganggu
kalau hutan dirubah sedikit aktivitas. Di area ungu di sini itu area PLTA, di sini ada Marta Bay Gold Mine, dan ini area penting sekali untuk konektivitas. Dan sebab itu juga IUCN meminta moratorium supaya dampak proyek ini bisa diteliti dengan baik. Kalau kita lihat ke situasi proyek ini, sepertinya ada banyak infrastruktur, sutet, jalan, bendungan di samping sungai. Area agak tidak begitu luas, tapi panjang. Dan kalau kita lihat ke dampak orangutan, jelas area proyek ini di daerah yang ada banyak orangutan. Semua titik merah itu lokasi orangutan, sarang orangutan dijumpa dulu. Dan surveinya di sana oleh Yale kasih tahu di sana kepadatan lebih tinggi daripada di area lain di ekosistem Batang Toru. Sebab itu area penting untuk orangutan. Tapi juga area ini sangat kritis untuk konektivitas. Yang dua panah biru kasih area yang kritis untuk konektivitas antara Blok Barat dan Blok Timur dan antara Blok Barat dan Sibual-Buali. Dan walaupun area PLTA tidak begitu luas, itu seperti tembok. Dan juga orang bilang tembok yang membagi Berlin tidak memakan banyak tempat, tetapi memiliki dampak besar. Nah, yang bikin khawatir, proyek ini bisa seperti itu. Dan sekarang sudah jelas ada banyak deforestasi di area sana. Di kiri ada citra satelit Imaret, 4 tahun yang lalu. Di samping sungai belum ada banyak area terbuka. Yang kanan ada satu dari 4 tahun yang lalu, dan kita sudah lihat area yang terbuka. Dan tim pemerintah Indonesia yang aktif di sana sudah kasih tahu ada dampak untuk orangutan Tapanuli di sana. Orangutan tim mereka laporan orangutan harus keluarkan hutan dan masuk ke kebun masyarakat.